Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya, Bunga Sri Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 5 Kota Serang, Provinsi Banten. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Jawaban saya, ya. Lalu, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Karena setiap anak itu unik, memiliki minat bakatnya masing-masing. Lalu, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dengan melihat tujuan pendidikan, yaitu menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nyatanya, setiap anak itu unik, memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Dan hal ini dapat mengakomodasi setiap keunikan yang dimiliki oleh setiap anak di dalam kelas. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness dengan contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid dengan contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid dengan contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Kapasitas belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, dan ada 6 contoh perspektif kontinum dengan mengadaptasi alat yang disebut dengan equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson pada tahun 2001 sebagai berikut. The equalizer yang pertama bersifat mendasar dan transformatif, yang kedua konkret dan abstrak, yang ketiga sederhana dan kompleks, yang keempat terstruktur dan terbuka atau open-ended, yang kelima tergantung dan mandiri, yang keenam lambat dan cepat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada minat situasional, yaitu keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Profil belajar mengacu pada cara-cara individu merasa paling baik dalam proses belajar atau disebut gaya belajar. Yang pertama, visual, yaitu belajar dengan melihat, contohnya melihat gambar, melihat diagram, melihat PowerPoint, melihat catatan, melihat peta, melihat graphic organizer. Yang kedua, auditory, belajar dengan mendengar. Contohnya, mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Yang ketiga, kinestetik, belajar sambil melakukan. Contohnya, bergerak dan meregangkan tubuh. Untuk mengetahui gaya belajar anak di kelas, perlu dilakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, konten, yang kedua, proses, dan yang ketiga, penilaian. Lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi antara lain, pertama, siswa dan guru menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga,
merasa aman saat belajar di kelas, dan yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan pembelajaran di dalam kelas. 3 penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering juga disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, karena dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang berkaitan dengan materi modul 1.1. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2, penerapan pembelajaran berdiferensiasi selaras dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang terdapat pada modul 1.2, yaitu nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik, serta peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi mendukung visi guru penggerak untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan pendidikan di sekolah sesuai materi modul 1.3, yaitu menjadi pemimpin dan pengelola perubahan positif di sekolah. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4, dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat budaya positif yang mampu menumbuhkan kesadaran murid tentang tujuan disiplin yang dimotivasi dari dalam dirinya sendiri, terkait dengan materi yang ada di modul 1.4. Kesimpulannya, untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, perlu kemauan guru untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.